kita yang sudah lebih dahulu tamat dari FEBI. Nah, mereka ada kerja di unsur pemerintahan, ada kerja di unsur lembaga keuangan, ya, dan di berbagai tempat-tempat lain. Ada yang menjadi pengusaha-pengusaha sukses, ada yang aktif di bidang politik dan seterusnya, gitu. Nah, jalur-jalur ini akan membantu kita semua, ya, untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Karena persaingan itu, adik sekalian, persaingan itu bukan hanya persaingan antar individu, tetapi juga persaingan antar lembaga. Jadi kita akan memperkuat lembaga kita FEBI dan akan memperkuat, ya, jaringan alumni FEBI, sehingga, ya, kalau ada alumni FEBI di dalamnya, kalau ada 2 orang yang mendaftar di lembaga yang sama, ya, maka tentulah kita berharap akan memilih yang alumni FEBI. Nah, itulah tujuan kita bersama, gitu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat menimba ilmu, dan selamat berkiprah bersama Abang-abang Letting, ya, bersama Ketua Dema Fakultas, bersama SEMA maupun bersama Himpunan Mahasiswa Prodi. Nah, di akhir saya mengatakan, ya, hidup FEBI, ya, semoga FEBI tetap jaya di masa-masa yang akan datang dan terus mampu melahirkan alumni-alumni yang qualified, yang dapat berjuang, ya, merebut pasar di masa-masa yang akan datang. Demikianlah sebagai sambutan dari kami atas nama Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Analiansyah MAG. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita saksikan video sambutan dan pembukaan oleh Dekan FEBI Bapak Dr. Zaki Fuad MAG. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Pertama sekali kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan yang diberikan sehingga kita masih sehat walafiat, terhindar dari musibah COVID yang sedang melanda dunia saat ini. Dan mudah-mudahan kita doakan kita senantiasa sehat walafiat, dapat melaksanakan tugas-tugas kita, baik tugas ibadah maupun tugas untuk terus belajar dan bekerja. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita bahwa ilmu itu sangat penting, baik dalam tatanan mengetahui tentang keesaan Allah maupun ilmu yang ditekuni untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Dr. Zaki Fuad MAG, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araneri Banda Aceh, beserta Wakil Dekan 1 Dr. Hafaz Fukani MSc, Wakil Dekan 2 Dr. Muhammad Zulhelmi MA, serta Wakil Dekan 3 Dr. Analiansyah MAG mengucapkan selamat datang kepada anak-anak kami di kampus FEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araneri Banda Aceh. Harapan kami di awal pertemuan ini adalah saudara harus punya cita-cita untuk menyelesaikan studi secepatnya. Anak-anak kami yang kami muliakan, selamat datang dan bergabung di kampus FEBI. Kami, kampus FEBI merupakan salah satu kampus favorit, sehingga selamatlah kami sampaikan kepada saudara, karena banyak sekali di antara kawan-kawan atau kerabat saudara yang berusaha untuk ikut testing dalam 3 tahapan yang ada di UIN Araneri ini belum berhasil mendapatkan porsi kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araneri Banda Aceh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Araneri Banda Aceh mempunyai 3 program studi, yaitu program studi Ekonomi Syariah, program studi Perbankan Syariah, dan program studi Ilmu Ekonomi. Anak-anak kami yang kami banggakan, dalam suasana COVID-19 ini, sistem kuliah kita ada 2, yaitu sistem luring atau sistem belajar langsung sebagaimana manualnya biasa kita bertatap muka, dan juga ada sistem daring. Sistem daring adalah saudara bisa tinggal di rumah atau di kosan, namun yang paling penting adalah ada sinyal dari internet untuk saudara mendapatkan informasi dari dosen terkait pelajaran yang diampu dan diajarkan pada saudara. Oleh karenanya, maka saudara harus serius untuk belajar, sehingga karena apabila menggunakan sistem daring yang kami tidak tahu tentang kehidupan saudara di kampung misalnya, jadi bisa saja saudara tidak belajar,
ataupun saudara nanti ketika ada kuliah menempelkan foto, kemudian saudara entah kemana-mana main. Nah, ketika hasil ujian akhir, saudara protes. Nah, ini untuk misalnya kan. Nah, jadi dengan komunikasi yang semakin canggih, maka hal-hal seperti ini dapat terjangkau sampai jauh ke pedalaman. Namun yang paling penting adalah bagaimana kesadaran daripada saudara untuk belajar dalam sistem apapun, sehingga tujuan saudara memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Undaran dari Banda Aceh dapat tercapai dan menjadi sarjana yang unggul, sehingga masa depan saudara terbuka lebar dengan pelaksanaan syariat Islam Aceh. Dan juga pemerintah telah menetapkan Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, di mana seluruh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank itu harus berbasis syariah. Nah, jadi inilah peluang bagi saudara untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dan peluang kerja terbuka lebar kepada saudara apabila saudara memenuhi atau memiliki kapasitas yang dibutuhkan di dalam persaingan global ini. Namun apabila saudara tidak memiliki kapasitas sebagaimana yang diharapkan baik oleh teknologi maupun kemampuan akademik saudara yang lemah, maka dengan sendirinya saudara akan tersisih, atau dalam istilah sosiologinya survival of the fittest. Jadi siapa yang paling baik, siapa yang paling fit, siapa yang paling cocok dengan dunia di sekelilingnya, maka dialah yang bisa hidup dan dialah yang bisa menguasai keadaan di mana dia berada. Namun apabila dia tidak sesuai, kemampuan dia tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka dia tidak bisa survive. Oleh karenanya dari awal kami ingatkan, ketika sudah tidak survive nanti, janganlah lembaga yang disalahkan, tapi hendaklah saudara mengevaluasi diri, di mana kelemahan saya, kenapa saya belum bisa eksis dengan cita-cita saya, kenapa saya belum dapat memberikan yang terbaik untuk kebanggaan saya dan orang daripada orang tua masing-masing, baik mereka masih ada maupun mereka sudah tidak ada lagi. Jadi berikanlah sesuatu yang terbaik agar mereka bahagia nantinya, baik di alam dunia maupun di alam akhirat, dengan menjadi anak soleh yang senantiasa berdoa kepada kedua orang tua kita, sehingga ilmu yang diperoleh itu menjadi berkah, dan apapun yang kita usahakan, insya Allah kami yakin hal ini akan dapat tercapai. Oleh karenanya, sekali lagi kami berharap ketika saudara mempunyai peluang untuk menjadi salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Undaran dari Banda Aceh, manfaatkanlah peluang ini dengan sebaik-baiknya, sehingga saudara tidak merugi nantinya. Karena di zaman milenial ini 4.0, maka ada nilai-nilai tertentu yang kadang-kadang harus kita miliki, misalnya penguasaan bahasa asing. Kemudian setelah penguasaan bahasa asing, kita harus bisa menguasai teknologi. Apalagi nanti di saat kuliah, saudara akan mengisi absen secara daring. Kemudian bagaimana mengirim jawaban ujian dan sebagainya. Ini semua butuh pada skill atau keterampilan yang harus saudara miliki, meskipun ini hal-hal yang sifatnya elementer. Oleh karenanya, dalam sistem daring ini, persoalan kedewasaan dan
kesadaran seorang mahasiswa untuk tahu diri, dalam arti misalnya untuk mencari bahan-bahan kuliah, memperdalam apa yang diajarkan oleh dosen. Ini menjadi tanggung jawab saudara, dalam arti apabila saudara misalnya sebagaimana saya jelaskan tadi ikut kuliah saja ogah-ogahan, ya mungkin saya tempel aja foto di komputer, namun saudara main kemana-mana sehingga saudara mendapatkan ilmu atau informasi tentang apa yang disampaikan oleh Pak dosen. Nah, apabila ini yang terjadi, maka bukanlah kami atau para staf atau dosen yang mengajar saudara yang rugi, akan tetapi saudara sendiri yang rugi, dan ini hendaklah menjadi perhatian yang perlu kami ingatkan. Oleh karenanya, ini menjadi fokus ketika saudara melangkah menjadi seorang mahasiswa yang insya Allah akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Pertama sekali terkait dengan kemapanan pimpinan saudara, bagaimana memimpin diri sendiri. Kemudian nanti ketika saudara berkeluarga, bagaimana saudara memimpin keluarga dan sebagainya. Lalu setelah saudara bekerja atau saudara menjadi wirausaha, saudara akan menjadi seorang pimpinan. Dan oleh karenanya, bagaimana menjadi seorang pimpinan yang baik dalam mengayomi, memberikan pelayanan baik kepada karyawan maupun kepada stakeholder yang terkait dengan usaha saudara, dan juga bagaimana usaha saudara itu dipromosikan dan usaha saudara itu dikembangkan dan sebagainya berdasarkan etika dan nilai-nilai Islami. Oleh karenanya kita di sini saudara nanti akan belajar bahwa dalam usaha apapun, baik bisnis maupun menjadi entrepreneur, kita tidak menganut sistem value free, kita tidak menganut sistem nilai bebas, tapi kita diikat oleh nilai-nilai keislaman yang kita yakini kebenarannya, dan kita bermuamalah ini adalah atau kita berusaha ini merupakan bahagian daripada tugas muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, beberapa hal yang kami sampaikan ini hendaklah menjadi catatan dasar bagi saudara ketika saudara melangkah menjadi seorang mahasiswa yang lembaga FEB ini memberikan kesempatan kepada saudara paling lama adalah 14 semester atau 7 tahun. Namun kami tidak berharap saudara selesai 7 tahun. Kami berharap saudara bisa selesai 3,5 tahun atau 4 tahun, sehingga dengan kelulusan itu akan menaikkan lembaga akreditasi kelembagaan. Dan juga sekarang bagi saudara yang akan mengikuti ASN atau pegawai negeri, sekarang pun ada kualifikasi khusus yang diberikan kepada orang yang lulus komlot atau yang lulus terbaik, sehingga mereka menjadi prioritas utama. Nah, oleh karenanya tergantung pada saudara sekarang, apakah saudara memanfaatkan kesempatan ini atau saudara hanya mengibulin orang tua saudara di kampung. Saudara katakan bahwa saudara kuliah, namun saudara tidak melakukan itu. Dan kami tidak berharap hal ini terjadi, karena saudara berbuat dosa kepada diri sendiri dan membohongi orang tua yang begitu pedih mencari kehidupan, memberikan uang kuliah, beasiswa, atau apapun diusahakan oleh orang tua untuk kebahagiaan mereka. Oleh karenanya, kami berharap saudara bersungguh-sungguhlah untuk menjadi mahasiswa ketika saudara sudah memilih jalur menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Rasyidin Aceh. Pertama, saudara harus memahami jalur-jalur akademik yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Rasyidin ini.
Pertama, saudara ikut tes itu adalah persyaratan umum. Nah, kemudian saudara tidak menjadi mahasiswa UIN, tapi saudara adalah bahagian atau menjadi masyarakat FEBI di bawah UIN. Jadi untuk diketahui bahwa UIN itu tidak punya mahasiswa, yang ada mahasiswa adalah fakultas di lingkungan UIN. Oleh karenanya, segala aturan, segala regulasi yang terkait dengan proses bagaimana saudara bisa belajar dengan baik, saudara bisa nyaman, saudara bisa mendapatkan apa yang saudara inginkan, ini menjadi tanggung jawab kami, para dosen, para pimpinan, dan juga pelayan akademik yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini. Oleh karenanya saudara harus tahu jalur-jalur ini, sehingga ketika saudara punya masalah, saudara tahu kemana saudara harus pergi dan kemana saudara harus mengurus sesuatu itu, sehingga proses ini menjadi lebih cepat dan saudara dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, hemat waktu dan hemat biaya. Sekali lagi kami ingatkan bahwa pelayanan di kami di FEBI ini sangat cepat untuk memberikan sesuatu yang sudah ada database-nya, seperti surat keterangan bahwa saudara adalah mahasiswa FEBI, atau ketika saudara melakukan penelitian dan sebagainya. Karena kami berpikir bagaimana ruh ekonomi itu, seseorang akan menjajakan barangnya ke pasar, apakah diterima atau tidak, maka pasarlah yang menentukannya. Oleh karenanya, maka pasar itu sangat menentukan. Demikian juga dengan saudara. Bila saudara tidak memenuhi kualifikasi pasar yang membutuhkan saudara, maka saudara akan tertinggal. Nah, manfaatlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kami yang berbahagia, saudara nanti akan paling banyak berhubungan dengan prodi, ketua prodi, sekretaris prodi, akademik, dan juga Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Analiansyah. Ini adalah tupoksi yang saudara harus ikuti. Artinya begini, ketika berhadapan dengan akademik, saudara akan berhadapan dengan ketua prodi, sekretaris prodi. Kemudian ketika saudara berhadapan dengan perusahaan akademik, saudara akan, ketika saudara ada masalah dengan akademik, saudara akan berhadapan dengan kasubag akademik. Dan ketika saudara terkait dengan aktivitas kemahasiswaan di kita ini, ada senat mahasiswa, kemudian dewan mahasiswa. Salah satu sarana saudara mengembangkan diri sehingga saudara bisa memanfaatkan lembaga tema dan tema menjadi tempat saudara berlatih diri bagaimana memanage kawan-kawan untuk sesuatu keperluan. Nah, kemudian terkait dengan ini juga tupoksi Wakil Dekan 3, saudara di FEBI kita ada beasiswa, misalnya ada dari Baitul Mal, ada dari Bank Indonesia, ada dari Sposmar, ada dari Rumah Zakat, dan sebagainya. Oleh karenanya, mengingat beasiswa itu terbatas, maka hanya akan diberikan kepada orang-orang yang punya kapabilitas lebih, baik secara akademik maupun secara akhlak. Oleh karenanya, kami berharap di awal pertemuan ini supaya saudara dapat memanage perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Karena untuk sidang munakasyah di tahap terakhir nanti, saudara akan dites membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kami berharap saudara apabila merasa diri belum bisa membaca Al-Quran, ada ma'had yang saudara akan masuk nanti, ataupun kami dari FEBI menyediakan kesempatan kepada saudara-saudara yang belum bisa lancar
membaca Al-Quran atau memang belum bisa membaca Al-Quran, kita akan mendidiknya dengan cara setelah perkuliahannya nanti berjalan normal, saudara nanti bisa mencatat hari apa, jam berapa saudara punya waktu, sehingga kita akan belajar 1 jam pelajaran kuliah. Artinya bisa jadi saudara ada yang tidak kuliah di jam pertama hari Senin misalnya. Jadi nanti kami akan mengarrange dosen siapa yang ada kosong di jam pertama hari Senin untuk saudara belajar. Demikian juga misalnya jam kedua, jam ketiga, demikian juga hari Selasa, Rabu dan sebagainya. Karena persoalan baca Al-Quran ini bukan hanya persoalan akademik yang berlaku di lingkungan UIN Araniri, tetapi juga persoalan baca Al-Quran ini adalah bahagian daripada keimanan kita kepada Allah SWT. Salah satu rukun imannya adalah kita percaya pada kitab Allah. Bagaimana kita bisa percaya pada kitab Allah sementara kita tidak bisa membacanya? Oleh karenanya kita tidak tahu isi yang terkandung di dalamnya. Makanya saudara harus mengarrange itu. Yang kedua, saudara dipersiapkan untuk di tahap awal, di tahun-tahun pertama atau semester 2 untuk belajar bahasa Inggris TOEFL, karena saudara selain daripada program studi bahasa Inggris yang ada di UIN Araniri Fakultas Tarbiyah, setiap alumni atau yang bakal menjadi alumni nanti harus bisa paham dengan bahasa Inggris, dan skor TOEFL saudara itu harus 400. Sementara bagi anak-anak bahasa Inggris atau mahasiswa bahasa Inggris itu harus 550. Oleh karenanya Pusat Lembaga Bahasa atau Language Center UIN Araniri menyediakan peluang kepada saudara untuk bisa belajar bahasa Inggris, baik bahasa Inggris conversation maupun bahasa Inggris untuk TOEFL. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga juga adanya TOEFL. Jadi TOEFL itu hampir sama dengan TOEFL. TOEFL itu terkait dengan tes tentang kemampuan bahasa Arab yang nilainya jauh lebih rendah lagi. Karena kita bukan native speaker bahasa Arab, maka nilainya sedikit lebih rendah skornya, sehingga itu mudah untuk dicapai karena ada kiat-kiat tertentu nanti akan diajarin di lembaga bahasa. Nah, yang terakhir dalam sebuah hadis disebutkan al-adabu ini, adab atau akhlak itu menjadi standar ukuran seorang mukmin, dalam arti bahwa akhlakul karimah itu jauh lebih penting daripada saudara menjadi sarjana. Artinya dengan akhlak yang mulia itu jauh lebih penting bagi saudara di samping menjadi sarjana. Karena kita lihat sekarang berapa banyak profesor, doktor yang menjadi koruptor karena dia tidak berakhlak. Sementara ilmu itu yang dimiliki oleh manusia adalah sangat sedikit. Allah berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Allah tidak memberikan ilmu kepada manusia itu hanya sedikit sekali. Oleh karenanya, dengan akhlakul karimah yang kita miliki, dengan kejujuran akademik atau academic standing honesty, itu akan menjadi sesuatu nilai tambah baik dari sisi iman, keimanan kita kepada Allah SWT, maupun keberkahan ilmu yang kita raih dan kita tuntut akan semakin berkah, dan kita tidak menjadi pecundang ilmu atau orang-orang yang hanya menjadi kutu loncat untuk sesuatu yang penting dapat duit. Nah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kita tidak berharap alumni FEB itu seperti itu. Jadi yang kita harapkan adalah bagaimana saudara menguasai keilmuan yang saudara pilih, apakah ekonomi syariah, perbankan syariah, maupun prodi ilmu ekonomi. Kemudian penguasaan terhadap core atau inti yang saudara belajar,
Nah, kemudian saudara juga berakhlakul karimah. Inilah harapan yang kita inginkan, sehingga saudara punya banyak peluang baik dari sisi keilmuan maupun akhlakul karimah ketika saudara bergaul dengan sesama maupun orang lain. Saya kira demikian. Sekali lagi kami menyampaikan selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Araniri Banda Aceh. Harapan kami, mari sama-sama kita berdoa agar COVID-19 ini dapat berakhir secepatnya dan kita dapat kuliah secara luring, bertatap muka, sehingga saudara kenal dengan para dosen, kemudian saudara juga dapat berinteraksi dan saling belajar untuk berprestasi. Demikian, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Zaki Fuad MAG. Selanjutnya mari sama-sama kita saksikan video perkenalan Senat Mahasiswa Fakultas yang disampaikan oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, Reza Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti PPAK tahun 2021 yang sekarang sedang diproses dan sedang dipersiapkan. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian perkenalkan, nama saya Reza Maulana. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ilmu Ekonomi Lighting 17. Saya berasal dari Banda Aceh, atau lebih tepatnya di Aceh Besar. Alhamdulillah sekarang saya diamanahkan untuk menjabat sebagai Ketua SEMA FEBI, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Berbicara tentang SEMA itu adalah Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dimana porsi kerjanya itu berbeda dengan eksekutif. Nah, SEMA ini adalah lembaga legislatif kampus yang dimana dia berkedudukan di fakultas dan juga ada di universitas. Porsi kerja SEMA yaitu tentang fungsi penganggaran, pengawasan, fasilitator, dan juga legislasi, yaitu membuat aturan. Senat mahasiswa juga perwakilan daripada mahasiswa-mahasiswa yang didelegasikan atau dikirimkan melalui prodi masing-masing. Kemudian apa fungsi SEMA? Yaitu fungsi SEMA adalah untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa atau menampung aspirasi mahasiswa
di fakultas-fakultas terkait atau di lembaga yang dia pimpin. Kemudian SEMA FEBI beranggotakan 21 orang, yang dimana anggotanya harus ganjil karena memang fungsi senat itu atau fungsi kerja senat adalah bagian menampung aspirasi mahasiswa dan juga memfasilitasi mahasiswa untuk berproses di bidang organisasi, kemudian di bidang kemahasiswaan atau di akademisi. Kemudian demikian yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan terkait dengan SEMA FEBI, yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Narani Banda Aceh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang terkait yang telah mempersiapkan PBAK tahun 2021, dan saya ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa yang telah tergabung atau sekarang sudah resmi menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Narani Banda Aceh. Pesan saya untuk adik-adik mahasiswa baru yang telah tergabung di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan prodi kalian masing-masing, menjadi seorang mahasiswa FEBI merupakan suatu kesempatan besar dalam hidup kalian untuk membawa perubahan di masa depan. Kemudian pesan saya atau harapan saya untuk adik-adik mahasiswa, jangan sia-siakan pertarungan yang Anda sudah menangkan saat ini. Jangan jaga hingga Anda berhasil meraih gelar sarjana ekonomi di masa depan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk mahasiswa baru letting 2021. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, Saudara Reza Maulana. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan video perkenalan organisasi intrakampus yang disampaikan oleh Sekjen Dema Fakultas, Zikrillah Irwanda. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini. Salawat berangkaikan dengan salam, tak lupa pula kita sajikan kepada pemimpin alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah merubah pola pikir umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Perkenalkan, nama saya Zikrillah Irwanda sebagai Sekretaris Jenderal Dema FEBI UIN Aradiri 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ormawa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di tingkat fakultas itu ada dua Ormawa, yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang disingkat dengan SEMAF, dan yang kedua itu adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang disingkat dengan DEMAF. Di dalam Senat Mahasiswa atau SEMAF yang merupakan organisasi yang ruang lingkupnya hanya di tingkat fakultas yang menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislatif. Tingkat fakultas ada dua Ormawa. Yang pertama adalah Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang disingkat dengan SEMAF, yang merupakan ruang lingkup yang hanya di tingkat fakultas yang menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislatif di tingkat fakultas. SEMAF juga menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas maupun jurusan dengan tetap mengontrol kinerja dari DEMAF dan HMP.
dalam melaksanakan kebijakan organisasi, serta meminta progres laporan DMAF dan HMP atas pelaksanaan program kerjanya. Yang kedua itu adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang disingkat dengan DMAF, yang berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa dengan ruang lingkup di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengembangan mahasiswa. Sedangkan di tingkat jurusan itu ada namanya HMP atau Himpunan Mahasiswa Prodi. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu ada 3 jurusan. Di setiap jurusan itu mempunyai satu himpunan, yaitu ada Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi. Ada juga beberapa kelompok yang ada di FEBI seperti Galeri Investasi, IBEK, KC Golden, Al-Mahira, dan lain sebagainya. Dalam organisasi DEMA sendiri mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu mewujudkan DEMA FEBI UIN Araniri sebagai lembaga yang aktif, responsif, interaktif, dan partisipatif kepada mahasiswa dan masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan inovasi. Sedangkan misinya yang pertama adalah membangun internal Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang kokoh berasaskan profesionalisme dengan semangat kekeluargaan. Yang kedua yaitu menciptakan, mengembangkan, dan menyebarkan nilai-nilai inklusivitas dalam kegiatan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang harmonis dan sinergi antar ormawa dan sub bidang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri. Yang keempat yaitu menjalin hubungan yang baik dan dengan lembaga internal maupun eksternal. Di dalam struktur organisasi DEMA yaitu ada ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara 1 dan bendahara 2, serta ada beberapa bidang di dalam organisasi DEMA, yaitu yang pertama bidang humas, yang kedua bidang olahraga, yang ketiga bidang kesenian, yang keempat bidang ekonomi kreatif, yang kelima bidang keagamaan, yang keenam bidang pendidikan, yang ketujuh bidang infokom, dan yang kedelapan bidang sumber daya manusia. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya Zikrillah Irwanda selaku Sekretaris Jenderal DEMA FEBI UIN Araniri 2021 mewakili seluruh jajaran kepengurusan DEMA FEBI mengucapkan selamat datang kepada adik-adik semua ke dalam ruang lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Sekjen DEMA Fakultas Zikrillah Irwanda. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita saksikan video lingkungan lokasi FEBI mulai dari gerbang UIN Araniri Banda Aceh.
Baik, untuk selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan video penjelasan siakat. Siakat. Langkah pertama, Anda harus memiliki koneksi internet yang aktif untuk login ke Google atau Chrome atau jenis internet lainnya. Lalu klik link Siakat UIN Araniri atau bisa diketik dengan Siakat UIN Araniri. Setelah diklik, lalu Anda pilih kategori login system di urutan yang paling atas. Pastikan saat Anda login, isikan username dan password dengan benar. Untuk mahasiswa, maka gunakan NIM sebagai username dan password yang sudah Anda ubah, dan untuk mahasiswa baru, kalian masih menggunakan username dan password NIM yang sama. Seperti pada contoh 1906031010, yang mana 19 letting masuk, 06 fakultas, 03 jurusan, yaitu jurusan perbankan syariah, 02 ekonomi syariah, dan 04 ilmu ekonomi. Jika Anda sudah login, lalu klik garis di pojok kanan yang diberi tanda panah untuk mengisi biodata dan profil kalian masing-masing. Lalu, klik Edit Profil. Dan isikan biodata kalian masing-masing, dan jangan lupa untuk mengubah password Anda yang lama ke yang baru. Pastikan password Anda yang Anda ubah mudah diingat dan tidak lupa.
Pengisian KRS dan pengajuan KRS sama halnya dengan petunjuk sebelumnya, dengan membuka link Siakat UIN Araniri, lalu pilih kategori login system, kemudian masukkan username, yaitu NIM Anda, beserta password yang telah Anda simpan. Kemudian klik login. Untuk info ini bisa di close. Untuk selanjutnya, klik menu utama di kiri atas, baris 3, lalu pilih menu yang bertuliskan perkuliahan. Hingga muncul pilihan menu lainnya. Lalu pilih menu pengajuan KRS. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu klik menu pilih mata kuliah diajukan, dan otomatis akan keluar mata kuliah yang tersedia. Setelah itu, pilih mata kuliah dan jadwal yang Anda inginkan. Jika muncul tampilan seperti ini, maka mata kuliah sudah diajukan dan pengisian KRS sudah ditutup. Untuk mahasiswa baru, semester pertama tidak perlu memilih roster perkuliahan karena sudah ditentukan oleh pihak prodi. Selanjutnya, pengajuan KPRS. Sama halnya dengan pengisian KRS, Anda harus login atau buka link Siakat UIN Araniri dan masukkan username dan password Anda. Langkah selanjutnya, klik menu utama di kiri atas baris 3, lalu pilih menu yang bertuliskan perkuliahan. Hingga muncul pilihan menu lainnya. Lalu pilih menu pengajuan KPRS. Kemudian akan muncul mata kuliah yang ingin diperbaiki. Jika Anda ingin memperbaiki mata kuliah yang sudah diambil, maka klik di salah satu kolom mata kuliahnya. Selanjutnya, roster perkuliahan. Sama halnya dengan petunjuk sebelumnya, Anda harus login atau buka link Siakat UIN Araniri. Lalu pilih kategori login system. Kemudian masukkan username Anda, yaitu NIM Anda, beserta password yang telah Anda simpan. Klik login. Langkah selanjutnya, klik menu utama di kiri atas yang baris 3, lalu pilih menu yang bertuliskan perkuliahan, hingga muncul pilihan menu lainnya. Lalu pilih menu roster perkuliahan. Kemudian akan muncul roster mata kuliah seperti ini. Kemudian jika ingin mencetak roster dalam bentuk PDF, klik cetak roster seperti ini. Selanjutnya, daftar mata kuliah. Sama halnya dengan petunjuk sebelumnya, Anda harus login atau buka link Siakat UIN Araniri. Lalu pilih kategori login system, kemudian masukkan username Anda, yaitu NIM Anda, beserta password yang telah disimpan. Klik login.
Langkah selanjutnya, klik menu utama di kiri atas yang baris 3, lalu pilih menu yang bertuliskan perkuliahan, hingga muncul pilihan menu lainnya. Lalu pilih menu daftar mata kuliah. Lalu muncul seperti ini. Selanjutnya, kartu hasil studi. Sama halnya dengan petunjuk sebelumnya, Anda harus login atau buka link Siakat UIN Araniri, lalu pilih kategori login sistem, kemudian masukkan username Anda beserta password yang telah Anda simpan. Kemudian tekan login. Info ini bisa di-close-kan. Langkah selanjutnya, klik menu utama di kiri atas, baris 3, lalu pilih menu yang bertuliskan perkuliahan, hingga muncul pilihan menu lainnya. Lalu pilih menu kartu hasil studi. Kemudian akan muncul menu kartu hasil studi. Pada halaman tersebut, terdapat dua pilihan menu, yaitu transkrip nilai dan nilai per semester. Selanjutnya, absensi. Sama halnya dengan petunjuk sebelumnya, Anda harus login atau buka link Siakat UIN Araniri, lalu pilih kategori login sistem, kemudian masukkan username Anda beserta password yang telah Anda simpan. Klik login. Langkah selanjutnya akan muncul dashboard mahasiswa dan menu absensi daring. Kemudian klik absen sesuai mata kuliah dan jadwal yang telah tertera. Pengisian KRS dan pengajuan KRS
Sama halnya dengan petunjuk sebelumnya, dengan membuka link Siakat UIN Araniri, lalu pilih kategori login system, kemudian masukkan username, yaitu NIM Anda, beserta password yang telah Anda simpan. Kemudian klik login. Untuk info ini bisa di close. Untuk selanjutnya, klik menu utama di kiri atas, baris 3, lalu pilih menu yang bertuliskan perkuliahan. Hingga muncul pilihan menu lainnya. Lalu pilih menu pengajuan KRS. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu klik menu pilih mata kuliah diajukan dan otomatis akan keluar mata kuliah yang tersedia. Setelah itu, pilih mata kuliah dan jadwal yang Anda inginkan. Jika muncul tampilan seperti ini, maka mata kuliah sudah diajukan dan pengisian KRS sudah ditutup. Untuk mahasiswa baru, semester pertama tidak perlu memilih roster perkuliahan karena sudah ditentukan oleh pihak prodi. Selanjutnya, pengajuan KPRS. Sama halnya dengan pengisian KRS, Anda harus login atau buka link Siakat UIN Araniri dan masukkan username dan password Anda. Langkah selanjutnya, klik menu utama di kiri atas baris 3, lalu pilih menu yang bertuliskan perkuliahan. Hingga muncul pilihan menu lainnya. Lalu pilih menu pengajuan KPRS. Kemudian akan muncul mata kuliah yang ingin diperbaiki. Jika Anda ingin memperbaiki mata kuliah yang sudah diambil, maka klik di salah satu kolom mata kuliahnya. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita saksikan video pengenalan galeri investasi saham. Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Araniri berdiri sejak 8 April 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri dengan membawa visi dan misi sebagai berikut. Visi kelompok studi pasar modal Galeri Investasi Syariah UIN Araniri menjadikan kelompok studi pasar modal FEBI UIN Araniri sebagai sarana belajar mahasiswa dan sosialisasi pasar modal syariah yang berkarakter profesional serta beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi kelompok studi pasar modal Galeri Investasi Syariah UIN Araniri menjadikan kelompok studi pasar modal sebagai pusat informasi pasar modal di UIN Araniri, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus serta anggota kelompok studi pasar modal untuk berinvestasi dalam bingkai syariah. Tugas pengurus dan anggota kelompok studi pasar modal Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Araniri mengenalkan pasar modal sejak dini pada dunia akademik,
memungkinkan sivitas akademika tidak hanya mengenal teori namun juga memahami praktik, sebagai langkah untuk menjangkau kelompok yang berpendidikan agar dapat lebih memahami dan mengenal dunia pasar modal, mendapatkan data publikasi dan bahan cetakan mengenai perkembangan pasar modal yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, termasuk peraturan dan undang-undang pasar modal. Dapat mengakses informasi data Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa, menjadi salah satu sarana bagi para akademisi maupun masyarakat umum memperoleh informasi tentang produk pasar modal dan menjadi sarana bertransaksi secara langsung. Assalamualaikum, hai. Kami dari kelompok studi pasar modal Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia FEBI UIN Araniri akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke ruangan kami. Penasaran seperti apa? Yuk, ikuti kami. Ayo. Kenapa teman-teman harus bergabung bersama kelompok studi pasar modal syariah FEBI UIN Araniri? Jawabannya adalah teman-teman dapat pengetahuan baru khususnya tentang investasi di saham. Kemudian teman-teman dapat memilih waktu yang terbaik untuk menjual dan membeli saham. Kemudian teman-teman akan mendapatkan rekomendasi tentang saham terbaik untuk berinvestasi. Kita juga dapat mengikuti berbagai kejuaraan nasional yang diadakan 3 bulan sekali dan berbagai perlombaan lainnya seperti stock lab, esai, poster, dan lain-lain. Dan tentunya kelompok studi pasar modal syariah FEBI UIN Araniri sudah mendapatkan juara 1 di tingkat provinsi Aceh. Ayo bergabung bersama kami di kelompok studi pasar modal Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Araniri. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Jadi ya, sini. Baik, untuk selanjutnya pembacaan doa oleh Saudara Rizky Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ghafurun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala
آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Rizky Ramadan. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara Zoom meeting kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, operator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan baik kata maupun perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kalau bisa semuanya hidupin kamera ya, karena kita akan melakukan dokumentasi. Jangan lupa buka kameranya, karena kalau nggak buka kamera dianggap nggak hadir. Setelah ini kita akan mengarahkan adik-adik untuk masuk ke Google Meet. Untuk linknya nanti kita bagikan ya. Untuk dokumentasi udah ya adik-adik, kita semua udah bisa live dari Zoom meeting ini. Kita bakal arahkan kalian untuk masuk Google Meet selanjutnya. Kalian udah bisa keluar dari Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih.
Adik-adik, kita tunggu kehadirannya di Google Meet ya. Kirim. Bentar lagi kita akan kirim link Google Meet. Kami tunggu kehadirannya ya.
bisa ya? Bisa, Cok. Harus. Keburu nangis. Jadi nggak mau.
Halo Fami. Halo. Fami. Fami. Di itu di sensor semua. Ya. Halo Fami. Fami. Ayo. Oke, aku dimatiin. Hapus email, sensor email. Ini Pak Beta.